Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. selamat pagi Bapak Ibu. Ini geng lesson study. Jadi kita masuk ke siklus yang ketiga ya. Berarti ini hari ini yang menjadi dosen atau guru modelnya itu Ibu Resti ya. Kali ini mata kuliahnya mata kuliah belajar pembelajaran fisika. Jadi sekarang kita mau briefing dulu sebelum masuk ke kelas. Nanti kita masuk ke kelasnya jam 9.30 ya. Jadi silakan kepada Ibu Resti dipersilakan untuk menyampaikan persiapannya mau ngapain aja gitu ya. Silakan. Terima kasih Bapak Asifirkan atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada rekan-rekan yang sudah menyempatkan hadir dalam acara Open Class ya. Open Class ini merupakan salah satu implementasi dari kegiatan BIMTEK yang harus dilakukan oleh peserta BIMTEK sendiri gitu ya. Untuk materi sekarang yang akan saya sampaikan mengenai pembelajaran inquiry gitu ya. Tujuan yang diharapkan dari pembelajaran inquiry ini adalah yang pertama adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi pembelajaran inquiry. Yang kedua adalah mahasiswa mampu membedakan pembelajaran inquiry terbimbing, inquiry terstruktur dan open inquiry seperti itu. Nah, untuk kali ini kita akan memperhatikan gitu ya. Untuk open class ini yang diobservasi adalah bagaimana siswa belajar ya. Jadi yang kita garis bawahi adalah bagaimana siswa belajar. Gitu. Jadi boleh rekan-rekan nanti diperhatikan mahasiswa-mahasiswa yang mungkin memiliki keunikan gitu ya atau yang memiliki keunikan atau nanti di kelompoknya bisa dicari satu atau dua orang gitu ya, yang diperhatikan dari awal sampai akhir gitu ya. Seperti itu. Mungkin itu garis besarnya tentang open class ini. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Tapi sudah paham ya? Ya baik, Ya. mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan. Insya Allah Bu. Oke. Jadi sekali lagi nanti fokus aja mengamati satu atau dua mahasiswa ya. Jadi yang perlu digarisbawahi bagaimana mahasiswa belajar gitu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mencatat hal-hal temuan yang Bapak Ibu amati selama perkuliahan dan kita akan diskusikan kembali setelah perkuliahan gitu. Mungkin ada pertanyaan dulu dari Bapak Ibu. Sudah cukup? Cukup ya? Ya, cukup. Ya sudah cukup. Kalau Terima gitu kasih. kita ketemu lagi di kelas pembelajaran ya, di kelas besarnya ya. Baik, Oke. kalau tidak ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu kita tutup saja diskusinya untuk briefing. Sampai ketemu di kelas besar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita bisa melakukan pembelajaran secara daring ya. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini kita akan belajar terkait materi apa ya, tentang pembelajaran inquiry ya. Oke, ya. Sekarang kita berada di kelas belajar pembelajaran fisika. Kita langsung mulai saja. Next. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas ya atau berdiskusi tentang pembelajaran inquiry. Nah, nanti ya insya Allah kalian akan menjadi seorang guru yaitu guru fisika ya. Nah, Ibu akan memberikan ada dua situasi ini. Situasi guru sedang mengajar ya. Coba kalian amati kira-kira bagaimana komentarnya. Nah, ini ya. Coba diperhatikan. Ini suatu situasi pertama, ini kata gurunya, anak-anak hari ini Ibu akan menjelaskan tentang lensa ya. Lensa terdiri dari lensa cekung dan lensa cembung. Lensa cembung adalah lensa yang pada bagian tengahnya lebih tebal daripada bagian tepinya atau mengembung. Lensa cembung bersifat konvergen atau mengumpulkan cahaya. Sifat-sifat lensa cembung tersebut adalah disebutkan sama guru ya. Ini. Itu situasi yang pertama. Next, selanjutnya situasi yang kedua. Assalamualaikum, Ibu izin masuk. Khairul Fahmi. Iya, Fahmi, silakan masuk. Nah, situasi yang kedua ya. Ini pembelajaran seperti ini. Anak-anak coba perhatikan benda apakah ini? Ya.
sambil gurunya membawa lensa cekung dan lensa cembung ya. Silakan kalian dibagikan ke kelompok, nanti masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. Amati lensa cekung dan lensa cembung ini ya. Bagaimana sifat-sifat dari lensa cekung dan cembung ini. Oke? Nah, ada perbedaan nggak dari situasi 1 dan situasi kedua? Ya, Bu. Ada. Silakan Ada, Bu. ada yang mau mengungkapkan pendapatnya. Saya, Bu, Oke, Saiful. pada situasi 1 sama situasi 2 perbedaannya, jika pada situasi 1 hanya memberikan materi tentang apa itu teh? Ya, hanya memberikan materi saja. Pada situasi 2 memberikan materi dengan memberikan contohnya atau gambar objek langsung gitu, Bu. Oke. Makasih Saiful. Ada yang mau tambahkan lagi? Sudah cukup? Jadi ini nanti akan Ibu nilai. Kemudian berperilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli lingkungan, dan bekerja sama dalam melakukan kegiatan pembelajaran di dalam maupun di luar sekolah. Sebelum kita melakukan pengamatan di luar sekolah, Ibu ada Bentar orang bikin lah tuh. Anu ku abi di share. Heeh, eta kan emang Abi eta. share-nya ka Pin. Geometri Toronto. Kelompok 1 gimana? Sudah selesai? Sudah selesai ya? Kelompok 2? Udah, Kelompok 3? Sudah, Bu. Kelompok 4? Kelompok 4 belum ada. iya. Kelompok 4 itu Desti, Helmi ya. Gimana Desti, Helmi? Sudah? Oke ya. Untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja ya. Kita langsung saja memulai presentasi gitu ya. Hasil dari diskusi kelompoknya. Oke, dari kelompok 1. Silakan di-share screen. Baik. Baik, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah inquiry terstruktur. Yang pertama ada orientasi terhadap masalah. Yang kedua, merumuskan masalah. Yang ketiga, mengajukan hipotesis, mengumpulkan informasi, menguji hipotesis, dan kesimpulan. Izin menambahkan perihal langkah-langkah inquiry tersebut. Ya, silakan Gifar langsung saja. Jadi pada saat nanti kita pembuatan hipotesis, jadi kita harus terlebih dahulu membuat langkah-langkah seperti yang ada di sini. Jadi inquiry terstruktur mah tidak terbatas, jadi jangan bebas itu dalam membuatnya. Jadi harus terstruktur dari baik rumusan masalah, dari latar belakang masalahnya, itu harus terstruktur semuanya. Jadi tidak bebas, tidak sembarang dalam pembuatannya. Tapi dalam pengumpulan informasi juga harus terbukti kebenarannya, tidak asal-asalan dalam mencari informasi, sehingga apa yang kita dapatkan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi seperti itu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu telah setia ini mengikuti kegiatan lesson study dari awal sampai akhir. Barusan kita sudah menyaksikan, mengamati pembelajaran kelasnya Ibu Resti ya. Belajar pembelajaran fisika mata kuliah itu. Jadi sekarang langsung aja kita ke sesi refleksi ya atau diskusi terkait pembelajaran tadi. Silakan mungkin dari siapa dulu yang mau menyampaikan? Ya, saya aja dulu ya, nggak apa-apa, Pak Estefan. Mangga. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik di awal pembelajaran tadi sudah terlihat dosen memberikan persepsi dulu ya terkait apa yang akan disampaikan materi tentang inquiry itu tadi. Kemudian juga memberikan beberapa penjelasan-penjelasan kepada mahasiswa dan begitu juga memberikan video pembelajaran di mana mahasiswa itu dapat langsung memberikan komentar-komentar terkait dari PPT tentang analisis situasi 1, situasi 2 bisa dan memilih bagaimana analisanya tentang situasi 1 dan 2. Kemudian begitu juga ketika diberikan video, mereka juga sudah bisa menganalisis, sudah bisa dipancing pendapat-pendapat mereka walaupun harus dipanggil. Oh, nama ini silakan, tapi mereka mau untuk berbicara di ini ya, di forum ini. Kemudian masuk ke kelompok 1, tadi awal itu tidak ada nampak diskusi dari mereka ya, mereka diam-diam, mereka hanya mungkin chat via WA mungkin ya. Dan yang diharapkan oleh si dosen itu ada komunikasi langsung gitu ya. Karena di sana hanya mereka mungkin berbagi tugas saja, siapa yang harus membuat PPT, siapa yang harus mencari bahan materi. Tapi ada saja tadi yang unik itu Saiful ya, dia hanya melihat kamera, senyum-senyum, entah apa yang dilakukannya. Apakah mungkin ada apa gitu ya di kelompoknya, dia hanya melihat senyum-senyum. Tapi pas setelah berapa lama, tapi dia nampak bekerja juga, nampak ya dari kelihatan kamera, selain dia ada kerja yang dia lakukan juga. Walaupun mungkin yang sangat aktif itu tadi itu Gifar ya, Gifar yang selalu memberikan ini harus apa, kemudian juga dibalas oleh Putri untuk mengerjakan oh harus ini. Kemudian setelah itu mereka setelah itu mempresentasikan hasilnya, tapi saya salut ya, walaupun tadi saya pun nampak hanya senyum-senyum, tidak terlalu banyak bekerja, tapi dia mau tampil awal untuk menjelaskan materi tersebut. Ya itu saja. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, mungkin mau ada yang lain atau ada tanggapan dari Bu Resti? Baik, terima kasih Bu Anianti yang sudah menyampaikan temuan-temuannya. Ya, begitu ya. Saya juga tadi keliling ke kelompok 1, 2, dan 3, dan 4. Semuanya sama. Mereka diskusinya mengheningkan cipta ya. Karena banyaknya mungkin terjadi di WhatsApp ya. Jadi pembagian tugasnya ini mengerjakan apa, ini dan sebagainya itu mungkin dari WA langsung. Seperti itu. Terima kasih Bu Ani. Ya, baik. Ada tanggapan lain dari Bu Anti atau Pak Reza mungkin? Sama tadi sudah disampaikan. Tanggapan dari Bu Ani. Oh iya, silakan Pak Reza, ada yang mau disampaikan? Cukup kayaknya. Cukup? Ya. Saya mah cukup. Ya. Sudah lancar nggak sisanya mah? Oke, baik paling Bapak Ibu, kalau misalkan tidak ada yang mau disampaikan kembali, sesi refleksi kita akhiri saja. Terima kasih atas partisipasinya ya. Sampai ketemu lagi nanti di lesson study selanjutnya ya. Kita akhiri saja. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun sadayana. Ya, sami-sami. Ya.